YouTuber Denny Sumargo semakin bernafsu memenjarakan DJ Ferny Hassan pasca Olivia Alan, istrinya, mengalami keguguran. Densu terkesan menuding Ferny lah yang membuat Olive mengalami tekanan psikis berat hingga berdampak buruk pada kehamilannya. Apakah Olive khawatir anak yang dilahirkan Ferny adalah darah daging Densu meski hasil tes DNA pertama menyatakan sebaliknya? Mengapa Densu hanya mau melakukan tes DNA ulang bila Ferny bersedia dipenjara jika tes DNA kedua hasilnya kembali negatif? Lalu seperti apa hasil analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Ferny dan juga Densu? Dan siapakah di antara mereka yang berkata jujur apa adanya? Benarkah Hotman Paris mendadak berubah sikap ogah membiayai tes DNA Ferny dan Densu? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas babak baru perseteruan Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan dalam berita artis ternama Barista. Awal September ceria seolah menjadi September kelabu bagi Denny Sumargo dan Olivia Alan. Pasalnya, pasangan yang menikah pada 21 November 2020 silam ini harus rela kehilangan janin di rahim Olive yang kabarnya baru berusia 4 minggu. Olive mengalami keguguran untuk kedua kalinya setelah berhari-hari menderita insomnia dan depresi, namun berusaha memendamnya dari siapapun. Di depan Densu dan Meiske Sumargo mertuanya, Olive berusaha tegar menghadapi ocehan netizen terkait tantangan tes DNA ulang yang dilontarkan Ferny terhadap Densu, tapi tekanan psikis itu berdampak buruk pada kehamilannya. Gue ini lagi fight buat ngurusin istri gue yang udah keguguran 2 kali bro. Belum lagi istri gue diomongin di situ. Olive sih, dia support sih pasti ya. Cuma kalau kegelisahan hatinya hanya dia sama Tuhan yang tahu ya. Cuma kalau gue lihat kadang-kadang dia malam-malam tuh, dia biasanya jam 10 udah tidur. Gue lihat kemarin itu dia sampai jam 2 tuh belum tidur. Ini nih yang menjadi masalahnya, maksudnya dengan lagi usaha kayak gini, setelah berapa kali gagal, datang lagi masalah kayak gini gitu loh. Itu yang jadi beban gue cuma di situ doang sih, karena mikirin orang lain lah. Ya itu gue takutnya Ci Olive tuh jadi, karena Ci Olive itu bukan tipikal orang yang suka mengeluh. Dia bukan orang yang suka ngasih lihat kalau dia itu minta dikasihani atau suka playing victim. Jadi kadang-kadang sulit banget buat gue nebak apakah dia butuh bantuan atau enggak gitu. Tapi itu yang bikin gue jadi beban. Jadi gue kayak, istri gue baik-baik aja nggak ya gitu. Karena gue itu bukan suami yang sempurna, suami yang dibilang wow banget, baik banget, enggak. Tapi gue tetap ngerasa gue ada tanggung jawab sama istri gue. Karena satu, dia tuh luar biasa baik sekali sebagai seorang istri dan bernilai sekali sebagai seorang wanita. Keluarganya juga nitip ke gue tuh dengan tulus. Gue ngerasa kayak beban banget gue kalau gue nggak bisa selesaiin. Kembali kehilangan peluang untuk memiliki anak menjadi pukulan berat bagi Densu yang sudah berusia kepala 4 dan Olive yang kini berusia 35 tahun. Meski netizen terkesan mengompori Densu dan Olive bahwa mereka harus membuat perhitungan pada Ferny yang secara tidak langsung membuat Olive depresi, Densu, Olive, dan Meiske Sumargo tak mau terpancing oleh provokasi netizen. Mereka berusaha berpikir positif bahwa Tuhan belum mempercayakan Densu dan Olive menjadi orang tua. Hanya saja sebagai ibu dan mertua, Meiske harus mengelus dada melihat nasib Densu dan Olive yang dalam keadaan berduka harus menerima sindiran pedas dari Ferny. Ferny terkesan menyebut Densu dan Olive tidak akan bisa punya anak selama mereka tidak berempati pada bocah tak berdosa yaitu putrinya. Yang mana masalahnya? Jangan ngarang-ngarang, yang mana? Ada nggak postingan yang begitu? Nah ini nanti besok yang muncul beritanya beda nih. Ferny Hassan menyindir. Sana tidak punya anak. Tidak ada ya. Tidak ada menyindir loh. Tidak ada.
Karuan saja Densu yang sempat cooling down untuk mengawal recovery Olive pasca keguguran dibuat naik pitam oleh sikap Verni di media sosial maupun saat menggelar preskon bersama kuasa hukumnya. Terlebih Verni bicara seolah ia harus bertanggung jawab pada penderitaan Verni dan putrinya selama 10 tahun meski ia bukan ayah dari anak yang dilahirkan Verni. Itu sebabnya Densu pun seolah tidak sabar untuk melakukan tes DNA ulang. Sekarang ia menyerahkan sepenuhnya kepada Verni untuk menentukan rumah sakit tempat dilakukannya tes DNA. Yang teranyar, Hotman Paris dan Richard Lee yang semula ingin membiayai tes DNA Verni seolah mendadak mengurungkan niat mereka. Sebagai pakar hukum senior, Hotman tahu benar Densu tidak wajib melakukan tes DNA. Terlebih hasil tes DNA pertama dari sebuah rumah sakit yang kredibilitasnya diakui secara nasional tidak perlu diragukan lagi. Sponsori tes DNA di Singapura. Dulu itu bercanda dulu. Ya, intinya kan kalau si cowoknya tidak mau, nggak bisa. Kecuali misalnya ada tindak pidana, itu baru polisi memaksa. Ya, tapi kalau memang ini mau sama mau nggak bisa, polisi nggak bisa mencampuri. Gugatan perdata pun nggak ada upaya hukumnya. Hari ini aku podcast dengan pengacaranya Verni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Verni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA, dan itu real. Kata dokter pengen membiayai buat tes DNA itu, benar? Beliau tadi ngomong beliau akan biayain sendiri. Jadi nggak putus saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat duit saya. Ini kan perjuangan seorang ibu bukan untuk dimintain belas kasihan. Sekali lagi, klien kami tidak perlu dikasihani. Yang perlu kita kasihani, pandangan kita tertuju kepada anaknya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin membiayai, sekali lagi, klien kami sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Terkait dengan tes DNA yang kalau memang betul akan dilaksanakan. Sekali lagi, kami akan melaksanakan tes DNA ketika ada pihak yang dengan sukarela juga akan melakukan tes DNA tersebut. Sekali lagi, dengan sukarela, tanpa ada paksaan, begitu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget. Ya, motivasi Densu bersedia melakukan tes DNA ulang bukan lagi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan ayah biologis anak Verni, tapi karena ia ingin mengakhiri konfliknya dengan Verni secara terang benderang. Itu sebabnya Densu tidak mau melakukan tes DNA secara privat atau pribadi seperti tes DNA pertama, tapi harus melibatkan pihak kepolisian yang kini tengah menangani kasus hukumnya melawan Verni. Yang pertama pun nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban dia untuk tes DNA. Ya dia mau karena untuk menunjukkan ke publik aja, menunjukkan ke publik bahwa dia nggak bersalah gitu loh. Dan ternyata di hasilnya dia bukan anak biologisnya. Yang pertama aja nggak ada kewajibannya, apalagi yang kedua dan seterusnya nggak ada kewajibannya. Kecuali memang ada perkosaan, ada perbuatan pidana yang dilakukan, ya kan? Untuk membuktikan itu ya harus tes DNA. Tapi kalau dia secara pribadi mau bersedia ya silakan. Tapi saya sampaikan ke dia secara hukum tidak ada kewajiban. Kecuali ada putusan hukum yang memerintahkan ya klien saya untuk tes DNA. Lalu benarkah tim penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus pencemaran nama baik antara Densu versus Verni setuju dengan pilihan pihak Verni yang menginginkan tes DNA dilakukan di sebuah rumah sakit di Singapura? Saya nggak ada kewajiban juga menghubungi pihak sana, nggak ada. Ini kan sudah kita laporkan. Saya dampingi. Ya nggak perlu juga, ngapain ya, tinggal tunggu panggilan polisi aja. Tinggal tunggu laporan penyidik untuk bisa ikuti itu. Tentu saja kenapa pertanyaannya kan kenapa di Singapura? Tentu klien kami merasa kalau di Singapura itu adalah negara sendiri, artinya benar-benar independen. Ya kan, artinya ya setelah kita datang, kita menuju ke Singapura, kita lakukan tes DNA, kita balik, kita tunggu hasilnya. Begitu. Karena sudah menunjuk kuasa hukum, soal komunikasi terkait tes DNA dengan pihak Densu diserahkan Verni kepada Jeffrey Simatupang.
Fernie mengaku masih terpukul lantaran kemunculannya untuk menantang Densu tes DNA ulang selalu dikait-kaitkan dengan tujuan pansos. Padahal Fernie mengaku ia hanya berjuang untuk putrinya Al yang kini sudah berusia 11 tahun. Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Tapi kan anaknya juga udah gede, dia udah mengerti media sosial dan dampak dari itu tugas mamanya untuk menjaga anak, oke? Dan cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali, mau gimana bos? Ini mah bukan masalah anak siapa, kan kalau masalah anak secara moral kan saya udah bilang dari dulu waktu saya tes DNA, anak saya tanggung jawab, bukan anak saya mau gimana gitu. Mas saya harus tanggung jawab, lu punya kehidupan, lu udah ngerusak hidup gua, belum lagi orang-orang sekitar gua. Mama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup, mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu? Kan dia bisa, kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Saya yang sudah terbuang. Mamaku juga berjuang untuk gua. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak, berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain. Ya, dia ngerti sendiri. Maksudnya capek juga ya berantem kayak gini kan, kayak jotos-jotosan gitu. Kenapa kita nggak saling hubungin kan bisa. Ya kan kita ngomong baik-baik. Oh iya masih ada nih janji dia satu lagi. Ayo lakuin. Kan bisa kayak gitu. Yang berkoar-koar, yang heboh banget, yang menggiring opini semuanya kan dia, bukan saya. Pada waktu itu ya, pas tragedi kedua, itu dia sempat telepon saya meminta ucapan ulang tahun. Video ucapan ulang tahun, dia mau menunjukkan ke semua netizen kalau hubungan kita baik-baik aja. Tapi saya bilang, karena saya sudah sakit hati pada saat itu, ya. Di situ saya bilang, kamu lihat nggak WA-mu sudah kublok. Berarti saya sudah tidak mau hubungan sama Anda pada saat itu, karena saya benar-benar ingin move on. Karena mengenakan masker saat preskon, pakar mikroekspresi tidak bisa detail melihat bahasa tubuh Fernie. Yang pasti, menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, pernyataan Densu lebih masuk akal dibandingkan pernyataan Fernie. Dalam hal ini saya tidak membela Densu, ya, tetapi kata-kata yang disampaikan Densu masuk akal. Ya, kata-kata yang disampaikan Densu masuk akal. Kita nggak boleh lah ya, bilang bahwa pakai masker kemudian kita bilang bahwa dia malu lah, biar nggak dibaca lah, inilah itu nggak bisa lah kayak gitu. Kita nggak tahu, misalnya mungkin aja dia lagi sakit waktu itu, kan kita nggak tahu ya. Tetapi yang jelas bahwa buat saya kemunculannya lagi karena tanda petik misalnya, buat saya agak aneh. Bukan berarti salah ya, tapi agak aneh. Kenapa? Kita sudah lihat nih wawancaranya Densu, ketika Densu bicara, dia nggak menyebut nama gitu. Walaupun misalnya ada yang merasa tetap itu adalah sebuah
asumsi jadinya masuknya. Dengan caranya Ferni, menurut saya ini malah cara yang gegabah. Artinya apa? Malah naik lagi kasusnya. Kalau kita bicara indikasi, ya selalu ada. Berapa persen? Kan tinggal pertanyaannya kayak gitu. Ya, kemungkinannya kalau kita bilang, itu ada 3 nih kemungkinannya. Jadi kalau ditanya, berapa persen kemungkinan? Saya akan bilang ada 33% kemungkinan bahwa Ferni pingin pansos, 33%. Ya. Yang 33% kan ada 3 nih, pansos. Yang satu lagi apa? Dia perlu untuk meyakinkan sekali lagi, karena dia benar-benar yakin bahwa Densu itu memang orang tua dari anaknya, gitu misalnya. Dan dia perlu berjuang untuk itu, gitu ya. Wah, pokoknya kebenaran harus ditegakkan. Itu juga mungkin. Ya. Dan yang ketiga adalah ada pihak-pihak yang ingin mendompleng dalam kejadian-kejadian ini yang kita nggak tahu. Lebih lanjut, Kirdi Putra menilai Ferni tidak seyakin Densu terkait hasil tes DNA, meskipun tes itu dilakukan 1000 kali. Densu dinilai siap melakukan tes DNA dan Hakul yakin hasilnya akan tetap sama. Sementara Ferni dinilai lebih banyak mencuatkan drama agar orang berbelas kasihan atau bersimpati pada penderitaannya. Densu saya lihat not even a flinch istilahnya gitu ya, bahkan nggak ngedip gitu, nggak ngerasa. Kalau dicubit tuh nggak ngerasa, nggak gitu loh. Nah, jadi kayak kalau Ferni misalnya dianggap itu nyubit, dia bahkan nggak geming, nggak bereaksi sama sekali. Artinya apa? Densunya yakin 100% bahwa itu memang bukan anaknya, dan keyakinan itu sudah dibuktikan lagi membuat Densu jadi lebih yakin lagi sebetulnya. Mau tes DNA 2000 kali istilahnya, juga saya rasa dia cukup yakin. Kasus ini kan sebetulnya kasus yang ini ya, kasus yang nggak penting-penting amat, sudah selesaikan sendiri aja. Kenapa sih mereka berdua, ngapain sih harus melibatkan publik lebih jauh? Nah, kalau Ferni kemudian nanti masih terus melibatkan publik, bisa jadi 33% tadi membesar. Jadi buat saya sih lebih ke Ferninya ya, yang saya istilahnya hati-hati, ini bisa backfire nih, bisa senjata makan tuan. Mengaku mengandung anak Densu pada awal tahun 2012, Ferni dikabarkan melahirkan putrinya pada Desember 2012 saat nama Densu tengah berkibar di jagat film layar lebar. Mengapa ketika itu Ferni tak mengejar tanggung jawab Densu, tapi malah menerima cinta laki-laki lain?